Ketika desa dilanda kekeringan mematikan, Xiaoyan menemukan serpihan sisik biru yang membuat angin berhenti seketika. Malam itu, suara dari langit memanggil namanya. Qinglong telah terbangun. Sejak itu angin mengikuti setiap langkahnya. Semua orang mencari hujan, tapi hanya Xiaoyan yang kini memegang kuncinya. Ayo like dan subscribe, biar saya semakin semangat. Di kaki pegunungan Donglai, terdapat sebuah desa kecil bernama Fengchun, desa yang selalu diselimuti hembusan angin lembut setiap pagi. Rumah-rumah kayu berdiri berundak di tepi bukit, diapit ladang padi hijau yang bergoyang, seolah menyapa setiap orang yang melintas. Matahari pagi jatuh menembus celah-celah kabut tipis, membuat desa itu terlihat seperti lukisan hidup. Namun, meski alam begitu indah, kehidupan di Fengchun sederhana dan penuh perjuangan, terutama bagi seorang anak yatim yang tinggal di sisi timur desa, Xiaoyan. Xiaoyan tinggal di sebuah gubuk kecil peninggalan orang tuanya yang sudah lama pergi. Anak itu tumbuh dengan tubuh kurus, rambut kusut, tetapi matanya jernih seperti permukaan sungai sebelum badai. Ia bekerja serabutan demi bertahan, membantu memikul air, memperbaiki pagar, atau membersihkan jalan-jalan kecil yang dipenuhi dedaunan kering. Meskipun hidupnya keras, Xiaoyan tak pernah mengeluh. Ia menyelipkan satu keyakinan yang diwariskan ibunya. Angin timur selalu membawa harapan. Namun akhir-akhir ini, Fengchun sedang dilanda kekeringan terburuk dalam 20 tahun. Angin timur yang biasanya lembut kini membawa hawa panas yang membakar kulit. Dan awan hujan tak lagi terlihat. Tanah retak seperti terbelah. Sungai menyusut menjadi tinggal aliran kecil. Dan warga desa mulai gelisah. Xiaoyan, meski hanya seorang anak, merasakan keresahan itu dalam hatinya. Ia tak tahu bahwa nasibnya dan nasib desa akan berubah oleh sesuatu yang akan ia temukan di hutan angin pada pagi berikutnya. Pagi itu, Xiaoyan memasuki hutan angin timur, tempat ia biasa mengumpulkan kayu bakar. Angin berputar-putar di antara pepohonan tinggi, mengeluarkan suara seperti bisikan kuno. Hutan itu terkenal misterius. Beberapa warga percaya angin di sana membawa pesan dari para dewa, terutama penjaga angin timur. Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal itu, ia hanya ingin menemukan kayu yang cukup sebelum matahari semakin terik. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat cahaya aneh bersinar di antara akar-akar besar pohon beringin tua. Cahaya itu berwarna biru kehijauan, lembut namun memukau, seolah bernapas. Xiaoyan mendekat perlahan dan menemukan sebuah serpihan kecil, tidak lebih besar dari telapak tangan, namun terasa berat dan hangat. Ketika ia mengangkatnya, permukaannya berkilau seperti sisik naga dari legenda-legenda yang dulu diceritakan ibunya sebelum tidur. Begitu kulitnya menyentuh benda itu, angin tiba-tiba berhenti, hutan menjadi sunyi. Lalu hembusan kuat muncul dari arah timur, memutar daun-daun kering hingga membentuk pusaran kecil di sekelilingnya. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh rendah, seperti dengusan makhluk raksasa yang tertidur di balik awan. Xiaoyan terkejut dan hampir menjatuhkan serpihan itu. Tetapi entah mengapa benda tersebut seakan menempel pada telapak tangannya, menghangatkan kulitnya seperti aliran energi yang merambat perlahan. Seketika itu juga, sebuah gambaran kilat muncul di pikirannya. Sebuah mata besar berwarna biru langit, menatap lembut namun penuh kekuatan. Xiaoyan terpaku. Ia tahu sesuatu yang bukan dari dunia manusia telah terbangun. Dan serpihan sisik itu kini menjadi bagian dari dirinya. Sepulang dari hutan, Xiaoyan tak bisa melepaskan pandangannya dari serpihan sisik biru itu. Setiap kali cahaya matahari menyentuhnya,
Sisik tersebut memancarkan kilau lembut seperti riak air di danau. Malam itu, saat angin timur bertiup pelan melalui celah-celah dinding gubuknya, Xiao Yan mendengar suara samar. Bukan suara manusia, melainkan gema yang terlalu luas untuk berasal dari bumi. Suara itu berbisik memanggil namanya, menembus pikirannya seperti getaran halus yang menggetarkan dada. Xiao Yan, penjaga angin memilihmu. Ketakutan dan keheranan bercampur menjadi satu. Ia duduk memeluk lutut, mencoba mengabaikan suara itu, tetapi serpihan sisik biru di tangannya seperti memancarkan denyut hidup. Sekejap kemudian, angin di dalam gubuk berputar lebih kuat dari biasanya. Daun-daun kering beterbangan, kain penutup meja berkibar, dan lampu minyak hampir padam. Di tengah pusaran itu, Xiao Yan melihat bayangan besar seolah tubuh naga raksasa sedang melingkar di udara, meski hanya berupa siluet tipis dari cahaya. Dari bayangan itu muncul sepasang mata biru yang sama dengan yang pernah muncul dalam benaknya. Dalam ketakutan yang membuat tubuhnya lunglai, Xiao Yan mencoba mengangkat serpihan sisik itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan sisik sepenuhnya, suara tersebut kembali, lebih jelas. Aku Qinglong, serpihan kekuatanku jatuh ke bumi. Engkau menemukannya, dan engkau yang akan mengembalikannya. Setelah suara itu menghilang, pusaran angin seketika lenyap, menyisakan kesunyian mendalam. Xiao Yan tertegun, menyadari bahwa takdirnya baru saja berubah. Entah menuju keberuntungan besar atau bahaya yang tak terbayangkan. Keesokan paginya, Xiao Yan merasa tubuhnya lebih ringan, seakan beban hidup yang selalu ia pikul perlahan terangkat. Ketika berjalan menuju desa, angin timur bergerak mengikuti langkahnya, pelan, lembut, namun anehnya seirama. Ia juga menyadari satu hal yang lebih mencengangkan. Tanaman kering di tepi jalan tampak sedikit lebih segar ketika ia lewat, seolah mendapat setetes embun baru. Beberapa warga desa memperhatikannya dengan mata penuh keingintahuan ketika angin tampak berputar lembut di sekitar tubuh kecilnya. Xiao Yan hanya menunduk, takut terlihat aneh. Namun kekuatan itu tak bisa ia sembunyikan lama. Saat Xiao Yan membantu seorang tetua desa yang menjatuhkan keranjang gandum, angin tiba-tiba terangkat dari tanah, mengangkat gandum-gandum itu dan menaruhnya kembali ke dalam keranjang tanpa ia sentuh. Orang-orang yang melihat kejadian itu terpaku, beberapa bahkan mundur karena ketakutan. Xiao Yan sendiri terkejut. Ia tak pernah bermaksud memanggil angin itu, namun seolah kekuatan baru itu merespons emosinya. Bisikan Qinglong kembali terdengar di pikirannya. Ketika sisiku menyatu denganmu, angin akan mengenal namamu. Malam harinya, Xiao Yan berdiri di bukit kecil, tempat ia biasa memandang desa. Ia menggenggam sisik biru itu erat-erat sambil menatap langit. Di kejauhan, awan gelap mulai terbentuk, hal yang sudah lama tak terlihat. Kilatan kecil cahaya biru menari-nari di antara awan, lalu lenyap. Xiao Yan menarik napas panjang. Ia akhirnya mengerti bahwa sisik itu bukan sekadar temuan aneh, melainkan permintaan. Qinglong, yang selama ini hanya legenda, kini memanggilnya. Dan dengan kekeringan yang semakin parah, Xiao Yan tahu ia harus memilih, mengabaikan panggilan itu, atau mengikuti takdir sebagai pembawa perubahan bagi Feng Chun.